Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai sudah ada Al-Quran dan Sunnah, kenapa kita masih harus beristihad? Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, memang benar apa yang jadi pertanyaan tadi, bahwa sangat banyak orang yang bertanya mengapa kita masih butuh istihad, padahal sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana selama kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan tersesat selamanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada beberapa jawaban yang dapat dikemukakan. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu istihad atau apa itu hakikat istihad. Istihad bukan tindakan untuk mengarang agama dan menyerahkan segala urusan agama semata-mata kepada logika dan akal manusia sambil meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahaman istihad seperti ini tentu sangat keliru. Pada hakikatnya, yang namanya ijtihad itu justru 100% memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidaklah sebuah ijtihad itu dilakukan kecuali landasannya karena justru kita ingin menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin orang bertanya lagi, bukankah Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah jelas sekali? Mengapa masih perlu ada ijtihad? Maka jawabannya, memang tidak salah kalau dikatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah jelas. Tetapi yang bisa dengan mudah membaca Al-Quran dan As-Sunnah dengan jelas itu hanya dari kalangan orang tertentu saja, yaitu hanya sebatas buat Rasulullah dan para sahabat beliau yang tentunya punya kapasitas yang luar biasa. Sebab memang keduanya turun di masa mereka hidup. Sementara begitu beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya wafat dan Islam menyebar ke negeri jauh yang berbeda bahasa, budaya, adat serta berbagai realitas sosial lainnya, maka mulai muncul berbagai jarak. Tidak semua pemeluk Islam paham akan bahasa Arab, bahkan tidak semua orang yang bermukim di Madinah seratusan tahun sepeninggal Rasulullah SAW merupakan orang-orang yang paham akan bahasa Arab. Tidak usah jauh-jauh lah ya. Sebagai contoh sederhana, ketika Rasulullah SAW menakar makanan yang beliau keluarkan untuk membayar zakat, beliau menggunakan takaran yang disebut dengan sok. Sayangnya, orang-orang di Baghdad tidak mengenal benda yang namanya sok. Maka para ulama di masa itu membuat sebuah penelitian yang kira-kira memudahkan orang mengenal berapa sebenarnya ukuran satu sok itu. Nah, inilah yang disebut dengan ijtihad. Jelas sekali ijtihad itu justru dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bukan untuk mengarang-arang dan main logika semata. Kedua, perintah untuk berijtihad. Jangan dikira tindakan berijtihad itu sekedar sebuah ulah orang-orang kurang kerjaan yang niatnya mau menambah-nambahi agama. Justru berijtihad itu adalah sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua sumber hukum Islam itu tidak melarang berijtihad, justru sebaliknya. Keduanya memerintahkan orang-orang yang memang punya keahlian untuk berijtihad. Melakukan ijtihad adalah salah satu di antara sekian banyak perintah Allah dan Rasul-Nya kepada umat Islam. Bukan semata-mata inisiatif dan keinginan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menggunakan nalar, logika, dan akalnya dalam memahami perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya, sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Pembahasan yang ketiga ialah ijtihad dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah seorang utusan Allah. Beliau secara umum memang menerima wahyu atau risalah dalam setiap kesempatan, sehingga menjadi rujukan dalam agama. Namun, kalau kita teliti detail sirah nabawiyah, seringkali kita temui bahwa beliau terpaksa harus berijtihad lantaran wahyu tidak turun tepat pada saat dibutuhkan. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-23 dan ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. Artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Sebab turun ayat ini karena Rasulullah SAW menjanjikan untuk menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi besok hari. Namun, jawaban wahyu yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang. Entah kemana Jibril yang biasanya rajin datang membawa wahyu, ayat ini menegaskan bahwa ada kalanya begitu dibutuhkan wahyu menjadi tidak turun. Rasulullah SAW berijtihad dalam kasus perbedaan pendapat tentang menghentikan perang Badar atau meneruskannya hingga semua lawan mati. Rasulullah SAW menggelar syura dengan para sahabat lantaran wahyu tidak kunjung turun. Beliau meminta pandangan dari para sahabat, kemudian berijtihad untuk menghentikan perang dan menjadikan musuh sebagai tawanan. Namun setelah itu, ijtihad beliau dianulir oleh turunnya wahyu yang melarang beliau SAW menghentikan perang dan mengambil musuh sebagai tawanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim.
Artinya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki akhirat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pembahasan keempat mengenai ijtihad dilakukan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, banyak di antara para sahabat yang melakukan ijtihad, baik atas perintah beliau, maksudnya atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun atas inisiatif sendiri yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Contohnya seperti Mu'ad bin Jabal diperintahkan untuk berijtihad. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman, telah diperintahkan atau setidaknya direkomendasikan untuk berijtihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Mu'ad bin Jabal menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Mu'ad. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitab Allah? Maka Mu'ad menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang menjadi tekad Mu'ad untuk berijtihad mendapatkan legitimasi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti bahwa beliau Rasulullah menepuk dada Mu'ad sambil memujinya. Kedua, contohnya seperti Amr bin As dibenarkan dalam berijtihad. Amr bin As telah melakukan ijtihad dalam hal-hal yang membolehkan seseorang bertayamum sebagai ganti dari wudhu, yaitu karena faktor cuaca yang sangat dingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihtamaltu fi lailatin baridatin shadidatil bardi fa'ashfaqtu inni tasaltu an ahlaka fatayammamtu summa salaitu bi ashabi salata subhi falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalika lahu faqala ya Amru sallaita bi ashabika wa anta junub faqultu dzakartu qaulallahi ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima fatayammamtu summa sallaitu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'an. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa ketika beliau diutus pada perang Zatus Salasil, beliau berkata, aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayamum dan sholat subuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah SAW, mereka menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya, wahai Amr, apakah kamu mengimami sholat dalam keadaan junub? Aku menjawab, aku ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Maka aku tayamum dan salat. Mendengar itu, Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apa-apa. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni. Sepeninggal Rasulullah SAW pun para sahabat masih tetap melakukan ijtihad, di mana hasil ijtihad itu dibenarkan oleh seluruh sahabat yang lain dan terus berlangsung hingga sekarang ini. Pembahasan selanjutnya mengenai ijtihad untuk menulis Al-Quran dalam satu mazhab.
Selama masa kenabian 23 tahun lamanya, belum pernah sekalipun Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mazhab. Namun sepeninggal beliau, masih di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, umat Islam sepakat untuk menuliskan Al-Quran dalam satu bandel mazhab. Awalnya dari ide Umar bin Khattab ini yang disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar kemudian menjadi ijtihad jama'i hingga hari ini. Maka mazhab Al-Quran yang kita kenal saat ini tidak lain merupakan produk ijtihad para sahabat di masa lalu yang tidak didasari oleh perintah wahyu secara langsung. Pembahasan selanjutnya mengenai perubahan zaman. Sudah menjadi sunatullah bahwa zaman selalu mengalami perubahan. Apa yang berlaku di tengah masyarakat untuk satu kurun waktu tertentu bisa saja berubah pada kurun waktu yang lainnya. Oleh karena itu, Islam membutuhkan orang-orang yang mampu berijtihad dengan benar, agar perubahan zaman itu tidak lantas membuat nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi usang dan tidak terpakai. Salah satu contoh bagaimana perubahan zaman bisa berpengaruh pada perubahan ijtihad adalah kasus orang kaya yang wajib membayar zakat sebagaimana diwajibkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dalam kenyataannya terjadi perubahan siapakah yang dimaksud dengan orang kaya antara zaman Rasulullah dengan orang kaya di masa sekarang ini. Di masa Rasulullah, orang kaya itu identik dengan pedagang, peternak, dan petani. Karena itulah kita menemukan syariat zakat yang berlaku buat mereka. Tetapi di masa sekarang ini, Indonesia yang konon katanya negara agraris dan kebanyakan rakyatnya berprofesi sebagai petani, ternyata mereka bukan orang kaya. Para petani di Indonesia rata-rata justru orang-orang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Biaya dan tenaga yang mereka keluarkan untuk bertani seringkali lebih besar dari hasil pertanian itu sendiri. Maka harus ada garis batas yang lebih akurat dan tajam yang mampu membedakan antara petani kaya dan petani miskin. Yang wajib zakat itu bukan asal petani, tetapi petani kaya dengan segala syarat dan ketentuan. Adapun orang miskin, meskipun profesinya sebagai petani, tentu dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Sebaliknya, di masa Nabi sudah ada pegawai yang bekerja kepada tuannya dan menerima upah, tapi rata-rata pegawai di masa itu upahnya sangat kecil, hanya bisa sekedar untuk menyambung hidup saja. Maka di masa Nabi kita tidak menemukan perintah buat para pegawai untuk membayar zakat, karena di masa itu rata-rata pegawai itu miskin. Tetapi di masa sekarang ini rata-rata pegawai itu orang kaya, khususnya pegawai negeri sipil. Gaji mereka berlipat dan kebutuhan hidup mereka sudah terpenuhi. Bahkan gaji mereka ada banyak yang tersisa. Maka kalau pegawai di masa sekarang diwajibkan bersedekah tentu sangat masuk akal. Keenam, semakin luasnya negeri Islam. Ijtihad sangat dibutuhkan mengingat wilayah negeri Islam sepeninggal Rasulullah semakin meluas. Negeri yang penduduknya tidak mengerti bahasa Arab tiba-tiba mereka memeluk agama Islam. Di Syam, Persia, Mesir, dan Yaman di masa itu bukan bagian dari tanah Arab. Agama yang mereka anut di masa itu pun bukan agama Islam. Budaya dan adat istiadat yang berlaku di berbagai negeri itu nyaris 180 derajat berbeda dengan bangsa Arab. Makanan pokok mereka pun tidak sama dengan yang dimakan bangsa Arab. Sementara agama Islam yang 100% turun di tanah Arab langsung kepada orang-orang Arab, kepada orang-orang dalam budaya Arab. Dan ini harus masuk ke berbagai negeri yang baru dan jauh dari pola budaya dan kehidupan bangsa Arab. Maka secara logika sudah bisa kita bayangkan betapa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah harus berhadapan dengan realitas yang belum pernah ada sebelumnya di masa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, keterbatasan sumber syariah. Meski Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan tidak ada satupun masalah yang terlewatkan, namun bukan berarti Al-Quran adalah sebuah ensiklopedi umum yang memuat materi apa saja. Tetapi sekali lagi adalah keliru kalau kelengkapan materi Al-Quran itu kita bayangkan seperti kelengkapan sebuah ensiklopedia. Kelengkapan Al-Quran itu maksudnya adalah bahwa Al-Quran memasuki banyak ranah kehidupan di luar dari yang biasanya dikenal oleh manusia pada kitab-kitab suci terdahulu. Al-Quran bicara tentang banyak hal dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Tetapi Al-Quran bukan ensiklopedia yang membahas satu persatu tiap titik masalah. Kalau memang Al-Quran hanya bicara sekilas, lalu bagaimana cara manusia bisa memahami detail ketentuan dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja adalah diutusnya Rasulullah ke dunia sebagai penjelas dari Al-Quran, sekaligus untuk menjadi contoh hidup dari Al-Quran. Persis seperti komentar istri beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ditanya tentang akhlak beliau. Kana khuluquhul Quran, maka artinya akhlak beliau adalah Al-Quran. Namun kalau dijumlah secara total, tetap saja jumlah hadis nabawi itu terbatas. Apalagi kalau kita batasi pada yang sudah disahihkan secara paten dan disepakati oleh para ulama hadis. Imam Al-Bukhari hanya menyelesaikan 7.000-an hadis di dalam kitab As-Sahihnya dengan pengulangan hadis berkali-kali pada beberapa bab. Konon, seandainya hadis-hadis itu tidak diulang-ulang jumlahnya hanya sekitar 4.000-an hadis saja. Sedangkan hadis-hadis yang telah disahihkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Sahihnya, beliau juga terbatas pada sekitar 4.000-an hadis saja, dengan ketentuan hadis-hadis itu tidak terulang-ulang dan telah disepakati kesahihannya oleh para ulama. Kalau kita teliti, rupanya hadis yang telah tercantum di dalam Sahih Bukhari cukup banyak juga tercantum di dalam Sahih Muslim, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa jumlah hadis sahih di dunia ini menjadi 8.000 butir. Tetapi juga tidak benar kalau kita katakan bahwa hadis yang sahih itu hanya terbatas pada kedua kitab sahih itu saja. Tentu masih banyak lagi hadis-hadis yang sahih meski tidak tercantum pada kedua kitab itu. Akan tetapi, meski demikian, tetap saja jumlah hadis-hadis yang sudah disahihkan secara paten dan disepakati kesahihannya oleh para ulama memang terbatas. Kalaupun kita katakan ada 100.000 hadis misalnya, maka jumlah itu tentu sangat kurang untuk bisa menjawab semua persoalan manusia sepanjang zaman. Terhitung sejak masa Nabi Muhammad SAW hidup hingga datangnya hari kiamat nanti. Sebab persoalan hidup manusia selalu bermunculan, di mana mereka hidup di berbagai zaman dan peradaban yang juga berbeda-beda. Selalu muncul fenomena baru di tengah umat manusia. Padahal ayat Al-Quran dan As-Sunnah sudah berhenti turun, dan hadis Nabawi pun sudah tidak mungkin lagi bertambah. Lalu apakah cukup ayat dan hadis warisan itu untuk menjawab semua problematika hukum syariah yang ada? Jawabannya tentu saja tidak, kalau kita hanya berpikir sekilas. Yang kedelapan, mengenai pembahasan luasnya bidang kehidupan, di mana di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, barangkali belum sama sekali terbayang bahwa agama Islam akan tersebar keluar batas-batas negeri Arab, bahkan menyeberangi benua dan lautan. Agama yang awalnya hanya dipeluk oleh beberapa gelintir orang di Mekah dalam rentang kurang dari 100 tahun, kemudian menjadi agama nomor 1 terbesar yang dipeluk berjuta-juta umat manusia. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang tongkat khalifah,
Islam menyebar ke 3 imperium besar dunia, yaitu Romawi, Persia, dan Mesir. Berbeda dengan keadaan Mekah, Madinah yang terletak di tengah gurun pasir Jazirah Arabia. Keadaan sosial, kultural, dan sosial politik di negeri-negeri itu jauh lebih berkembang, maju, dinamis, dan penuh inovasi. Bidang kehidupan umat manusia pun semakin hari semakin luas dan dinamis, sehingga teks-teks baku yang terdapat pada 2 sumber agama tidak akan bisa menjawab secara langsung apa adanya semua masalah itu. Sebenarnya, tanda-tanda akan semakin dinamis dan jauhnya teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah dari realitas kehidupan masyarakat dunia sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri ketika beliau menguji sahabatnya saat diutus ke Yaman dengan pertanyaan, "Fa'illam tajid fi sunnati Rasulillahi wala fi kitabillah." Artinya, dengan apa kamu putuskan perkara di antara mereka bila tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Pertanyaan ini bukan sekedar menguji main-main, melainkan sebuah pertanyaan yang mengandung pertanyaan sekaligus intinya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa akan ada banyak perkara yang secara eksplisit tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan ini. Dan saat itulah dibutuhkan tindakan ijtihad yang pada intinya tetap berpegang teguh kepada kedua sumber agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun dicarikan kesamaan ilat yang tepat dan mendekati kebenaran antara dalil-dalil syar'i dengan realitas yang ada. Karena itulah tindakan menolak ijtihad sesungguhnya adalah tindakan mustahil, sebab teks-teks syariat itu akan terbata-bata ditinggal oleh perkembangan zaman. Ijtihad para ulama itulah yang membuat Al-Quran dan As-Sunnah menjadi serasa baru dan segar. Pembahasan terakhir mengenai kritik hadis. Pada dasarnya, meneliti kesahihan suatu hadis tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari ijtihad. Di masa lalu, para mujtahid sudah bisa dipastikan adalah juga seorang ahli hadis yang keahliannya termasuk meneliti dan mengkritik hadis. Dengan kata lain, studi kritik hadis adalah bagian dari ijtihad yang mutlak yang harus dilakukan oleh semua mujtahid dan ahli fikih. Seorang Abu Hanifah radhiyallahu anhu bukan saja ahli fikih, melainkan beliau juga seorang ahli di bidang kritik hadis. Beliau amat terkenal sangat ketat dalam menyeleksi hadis, sehingga beliau tidak berada pada posisi amat sangat yakin akan kesahihan hadis tersebut, tidak akan pernah dijadikan, maksud saya hadis tersebut maka tidak akan pernah dijadikan sebagai dasar dalam ijtihad. Demikian juga Imam Malik radhiyallahu anhu, meski beliau pendiri madhab Malik yang terkenal itu, namun pada hakikatnya beliau adalah seorang ahli hadis yang amat paten dan kampiun. Beliau sendiri juga punya kitab Al-Muwatta yang di zamannya adalah kitab hadis paling populer dan paling tinggi kedudukannya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu juga seorang ahli hadis di mana beliau punya kitab karya di bidang ilmu hadis dan kritik hadis. Pengembaraan beliau ke hampir seluruh jagat dunia Islam membuktikan bahwa beliau selain ahli fikih juga seorang ahli hadis. Bahkan di usia 15 tahun beliau sudah menghafal di luar kepala yaitu kitab Al-Muwatta, karya gurunya beliau yaitu Imam Malik. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah dua orang ahli hadis di masa berikutnya, di mana keduanya bermadhab Asy-Syafi'i. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bahkan lebih dikenal sebagai ahli hadis ketimbang ahli fikih dalam beberapa persoalan. Musnad Ahmad adalah salah satu nama yang akrab dikenal sebagai karya beliau sebagai ahli hadis. Demikian beberapa landasan mengenai kita masih membutuhkan ijtihad yang dilakukan dengan benar sesuai dengan kapasitas yang baku. Oleh karena itu, kesimpulannya, kita di dalam kehidupan sehari-hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja
harus sesuai contoh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Namun karena kita tidak pernah melihat dan bertemu dengan Rasul, tentunya kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Rasul melalui para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah warisan para nabi. Untuk penjelasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.